Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Apa sih MPLS itu? Masa pengenalan lingkungan sekolah, bukan kepemimpinan. MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini memang diharapkan kepada siswa-siswa yang baru masuk. Jadi nanti kita akan melihat di mana musola, di mana tempat belajar, di mana ruang kepala sekolah, gitu ya. Jadi juga lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sini. Yang penting di dalam masa pengenalan ini kalian akan memperoleh hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tahun jadul gitu ya. Ya. Itu masa perpeloncoan. Kalau masa perpeloncoan itu fisiknya harus kuat gitu ya. Fisik. Jadi juga dulu masa perpeloncoan itu sepertinya adalah untuk balas dendam gitu ya. Dulu saya diginiin, nah kepada adik-adik kelas juga harus begini gitu ya. Iya, itu pasti itu. Dulu saya dijewer ke atas, nah sekarang saya jewer lagi ke bawah. Ya. Nah, itu masa perpeloncoan. Makanya dilarang ya sekarang ini pelonco itu karena ajang balas dendam. Nah, di sini MPLS nanti akan diberikan harusnya ya yang edukatif, terus aktif, kreatif, dan yang menyenangkan kita semua ya. Ini jadi harusnya MPLS itu bermuatan seperti itu. Nah itu di dalam MPLS harus ada seperti itu, edukatif. Ya itu kan pendidikan, pembelajaran. Ya, pembelajaran terutama di dalam sopan santun, tingkah laku. Ya, ini yang harus kita kembangkan. Lagi, Teprok Pramuka. Ya, itu namanya semangat. Saya memang belum tahu ya asal kalian itu ya. Mungkin nanti bisa kalian perkenalkan ya masing-masing. Karena di MPLS itu harus ada daftar ya profil siswa itu harus ada. Terutama mengenai potensi kamu atau bakat kamu itu apa gitu ya. Nanti harus ditonjolkan ya bakat dan juga riwayat kesehatan kamu gitu ya. Walaupun ini kegiatan bukan kegiatan fisik seluruhnya, tetapi riwayat kesehatan itu harus ada. Jangan sampai nanti baru jalan 5 meter udah
bisa. Ya, terutama siapa? Ya, nggak tahu yang laki juga mungkin. Ya, yang penting jaga kesehatan itu, ya. Nah, ini kelas berapa sih? Oh, kelas 9 ya. Nah, kelas 9 ini nanti bisa menjaga adik-adiknya, ya, memberikan teladan yang baik, ya, terutama dalam perilaku, ya, tingkah laku, ya. Jadi harus memberikan teladan yang baik. Coba sekarang saya mau kenal gitu ya. Berani kan? Berani. Berani tampil kan? Berani. Ya. Ya. Emang saya ingin supaya ini ya bisa tampil, bisa nanti berbicara di depan kelas, ya. Mula-mulanya sih bicara sendiri gitu ya. Mungkin kalau belajar bicara juga ambil cermin, kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah itu ya, dimulai dari sana. Kemudian berbicara dengan teman. Enggak dengan teman, berbicara dengan teman. Ya, lama-lama berbicara dalam kelompok. Ya, kalau sudah wah bisa nih, mentalnya sudah bagus, ya, mentalnya sudah bagus. Kalau berbicara mental, itu mental yang paling bagus adalah para pengamen jalanan, ya. Walaupun dengan suara pas-pasan, ya, apalagi kurang, tapi tetap aja nyanyi, ya terus saja. Atau suaranya seperti itu kan, suaranya parah, suaranya fals, tapi tetap aja dia nyanyi. Yang penting dia nanti dapat uang. Itu mental yang paling bagus para pemain jalanan itu. Dia nggak mau. Nah, coba dimulai dari mana ya? Oh, dari yang baru berarti ya. Dari yang baru. Laki apa perempuan? Dari yang sini bilang perempuan, dari yang perempuan bilang yang laki. Sweet. Nah, karena nanti yang jadi pemimpin adalah laki-laki, maka maka kita panggilkan sosok pertama. Ya. Nggak usah nunduk-nunduk ya. Ayo coba. Tuh, coba kasih semangat yang lain. Ayo. Ya, tuh. Nah. Hebat kan? Ya. Ya. Hebat kan? Setelah dikasih semangat baru bisa. Coba. Ayo Ilham, bisa Ilham. Kenalkan. Tinggalnya. Tes. Itu bisa. Itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan. Tinggalnya Setiawan. Tinggal di mana? tinggal di mana? Asal SD. Nama kamu? Nama bapaknya siapa? Sakit tinggalnya di Cibedung. Ya, terus ya. Hobi pemain bola. Jadi saya mau jadi siapa? Mau jadi Messi. Umur berapa? Umur 15 tahun. Dia kan kocak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Afiansah. Panggil Fajar. Rumah tinggalnya di mana? Tinggal di Citerong. Umur berapa? Umur berapa? 12. Hobinya? Hobi bersepeda. Cita-citanya? Cita tentara. Sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang cukup tegas ya. Nanti udah besar lebih tegas lagi. Amin. Terus ini Pak Haji. Jarot. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wanunda. Tempat tinggal. Di Bedung, Hobi. main bola, Cita-cita. TNI Angkatan Darat. Hobi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Wih, tepuk tangannya. Tepuk tangan supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakir Numa. Bagi Cita-cita. menjadi tentara. Umur berapa? 13 tahun. Hobinya apa? Mancing. Teman dan main bola. Umur. Umur 13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah di MPLS ini pertama akan dikembangkan itu adalah potensi diri kamu ya. Potensi yang ada di dalam diri kamu itu mulai SMP ini dikembangkan. Apa potensi itu? Potensi itu adalah bakat-bakat kamu ya. Seperti tadi bakat bermain bola ya, berenang, menari, itu bakat-bakat kamu ya. Di sini ada yang menari? Ada. Cewek, Pak. Iya, biasanya cewek ya. Kalau menari cowok duhai ya. Yang pertama, apa yang diambil atau manfaat dari MPLS ini adalah untuk menggali potensi kamu ya, potensi diri.
Yang kedua adalah kamu bisa beradaptasi di dalam lingkungan ini. Adaptasi dengan teman, adaptasi dengan guru, adaptasi dengan lingkungan sekolah. Ya. Jadi sudah mengenal ini dengan teman juga ya. Boleh saja kamu memilih-milih teman gitu ya. Kalau temannya yang menjerumuskan, ya nggak usah ditemani gitu ya. Nanti juga akan melihat karakter-karakter teman-teman kamu. Ada yang suka ngomongin orang gitu ya. Itu pasti ada gitu ya. Tetapi yang lebih bagus lagi, kalau kamu menemui seperti itu, kamu harus nasihati, ya. Jangan ngomongin aib orang, gitu ya. Itu tidak baik, ya. Nah ini, jangan malah ikut sertakan di dalam kelompok itu, ya. Dalam kelompok. Nah, yang masih kental di sini memang itu rasa malu, ya. Malu untuk memulai. Kadang-kadang kalau disuruh, nih ambil kapur ke sana, tidak bisa sendiri. Iya, ngajak teman, ayo. Nah, kalau yang wanita masih dimaklumi, tapi ini anak laki, jalan ke situ aja harus ditemani. Ya, harus mulai berani sendiri, ya. Jangan ngajak teman. Kadang-kadang mau ke toilet juga, yuk, ya, berdua, ya, harus berdua, ya. Padahal kalau yang ke toilet sendiri kan yang satu cuma nungguin aja di depan pintu, ya, di depan pintu. Jadi coba, ya, kalau disuruh ambil apa, itu sendiri aja kalau disuruh. Nggak usah ngajak temannya, ya. Ya ini jangan juga kelas yang baru ini, kelas 8, kelas 9 masih seperti itu, ya. Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini harus kita hilangkan sedikit demi sedikit, ya. Semuanya harus sedikit demi sedikit. Tidak bisa, ya, tidak bisa kebiasaan-kebiasaan buruk itu ditinggalkan langsung, tidak bisa. Ya, harus bertahap kita hilangkan. Dari TK ke SD. Nah, perilaku TK mulai kita tinggalkan waktu di SD. Ya. Kemudian dari SD ke SMP. Nah, mulai kita tinggalkan hal-hal yang bersifat buruk di waktu SD itu, sedikit kita hilangkan, ya. Tapi memang nanti kenakalannya beda gitu ya. Nah, itulah potensi diri yang harus kamu kembangkan, ya, yang ada di dalam diri kamu. Beradaptasi untuk mengetahui lingkungan dari sahabat, juga dari sarana prasarana yang ada di sini. Ya. Yang ketiga adalah kita ingin menumbuhkan motivasi, ya. Motivasi dan semangat belajar. Ya. Kamu juga tidak harus belajar terus gitu ya. Tidak harus belajar terus, tetapi ada kalanya juga ada canda, ada senda gurau. Tapi ingat, jangan juga senda gurau terus, bercanda terus gitu ya. Belajarnya ditinggalkan, ya. Nah, ini yang harus kamu kembangkan, motivasi dan semangat itu. Itulah manfaat yang
harus kita ambil di dalam kegiatan MPLS ini. Kemudian kita juga harus memunculkan perilaku kita yang baik mengenai disiplin dan juga kejujuran serta kita harus hidup bersih. Nah, kalau hidup bersih bagaimana tuh caranya? Caranya bagaimana kalau kita harus hidup bersih? Nah, membuang sampah pada tempat. Benar ya? Benar ya? Membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempat sampah. Tempat sampah sudah disediakan, sudah disediakan. Jadi biasanya kalau kita lihat, kenapa kita membuang sampah itu sembarangan? Apa penyebabnya? Tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Kenapa kita membuang sampah sembarangan? Bukan saja sampah ya. Kalau kita misalnya minum, habis langsung. Benar itu? Benar nggak? Salah. Tempat sampah ada, dari ujung depan sampai ujung belakang ada. Ya. Kenapa itu? Mungkin kalian tahu sendiri, karena biasanya apalagi makan permen, kan bungkusnya kecil. Dilihat ada pot kembang, taruh, atau ada pohon diselipkan, seperti itu. Nah, kenapa itu? Karena sudah kebiasaan. Nah, sudah kebiasaan. Ada lagi? Kenapa membuang sampah itu sembarangan? Malas. Ini problem kita, malas jalan, malas belajar, semua berfokus dari malas. MALAS. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Habis minum, malas berjalan, buang di bawah kaki. Jangan kita lihat mengambil sampah orang lain. Sampah sendiri saja berserakan. Nah, ini kita mengharapkan lingkungan itu bersih. Kalau bersih itu kita akan nyaman, nyaman. Jadi tadi apa intinya? Kalau kita buang sampah sembarangan itu intinya tadi apa? Malas, Jadi malas ini juga bisa disandarkan ke malas belajar, Malas mengaji. Nah, ini yang paling penting itu. Di sekolah ini kita mengharapkan hilangkan rasa malas. Rasa malas. Coba kalau misalnya kita tanya, kok sering terlambat masuk sekolah? Kenapa sering terlambat masuk sekolah? Kalau ditanya, misalnya kamu ditanya, kenapa kamu sering terlambat masuk sekolah? Kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidurnya terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalu malam? Main game. Nah, ini intinya, main game. Berarti
saya harus mengurangi main game. Nah itu sebenarnya akar masalahnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita urut-urut gitu, ya, nanti akan ketemu, oh ini yang harus kita perbaiki, ya. Jadi kita memperbaiki ini sebenarnya gampang, asal tahu akar permasalahannya itu, ya. Nah itu manfaat-manfaat yang harus kamu dapatkan di kegiatan MPLS ini, ya. Kita mulai. Ayo. Ayo lagi. Masih ada yang ngopret. Nah, itulah tadi manfaat, ya, untuk kita mengadakan MPLS ini. Yang pertama, kita mengenali potensi diri kita sendiri. Yang kedua, kita beradaptasi dengan lingkungan, ya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif dengan warga sekolah. Jadi kita, ya, berinteraksi dengan warga sekolah itu yang positif. Yang kelima, kita menumbuhkan perilaku yang positif, ya. Perilaku positif apa aja tuh? Perilaku yang positif. Disiplin. Positif tahu? Tahu. Positif itu yang baik. Iya, disiplin. Ya, disiplin. Masa nyolong aja? Disiplin. Jadi harus tahu Baik, ramah. perilaku yang positif dan negatif, ya. Jangan perilaku positif itu nyolong ayam segala macam. Jadi kejujuran, ya. Terus apa lagi tadi? Dari jujur. Terus? Hah? Iya, yang baik apa? Jujur. Iya, jujur tadi udah jujur. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saling tolong menolong. Itu perilaku baik, ya. Apa lagi? Jujur. Jujur lagi, jujur. Gotong royong, ya. Gotong royong apa? Arti gotong royong apa? Kerjasama, ya. Kerja bersama-sama, ya. Digotong dan diroyong, ya. Iya, gotong royong. Jadi kita kerjasama. Nah itu perilaku baik, ya. Jadi kita harus meninggalkan perilaku yang negatif. Ingat, kalau negatif itu yang jelek, ya. Kalau positif itu yang bagus, yang baik. Nah, untuk yang calon siswa wanita, coba beberapa, ya. Kita belum dengar. Tadi kan yang pria, ya. Ini baru mana? Oh, coba ini. Perkenalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hanizul Faruzata. Saya 13. Memasak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngurung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mulia. Siska. 12 tahun. Kalau hobinya Membaca. dokter. Itu Rahman. Kerong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih teman. Siapa ya? Kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nuraini, dipanggil Emi Baitur Rahman. Membaca 13 tahun. Cita-cita. Dokter. Cikarang. Salah. Pengajar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sakinah Salsabila, dipanggil Caca. Hobinya membaca. Umur 3 tahun. Citanya dokter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikan Salsa Kasia, dipanggil Ikan. Hobinya membaca. Cita-cita 13 tahun. Cita-cita. Asal gimana? Asal. Saya Cibidung juga. Bis. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, kas dasarnya, Pak. Belum kenal di kelas. Kalau saya udah kenal satu persatu. Ya, nanti dalam masa perkenalan itu bisa mengenal langsung. Iya, Pak. Ya, bisa tanya, ya, bisa tanya. Tadi kita lihat bahwa siswa putri itu lebih pede dari siswa laki-laki. Ya. Jadi pede tahu pede, percaya diri, ya. Jadi sudah bisa mengungkapkan walaupun beberapa kata. Mudah-mudahan ini akan menambah perbendaharaan kamu, apalagi nanti ketika sampai kamu lulus di sini, bakat-bakat kamu nanti akan terlihat ketika tampil di atas panggung, ya, di atas panggung. Jadi yang penting tadi apa tadi manfaat dari
MPLS ini tadi ada 5 ya, Produksi. ya, ya. Terus apa tadi? Kreatif. Oke, kreatif ya. Tadi kita untuk menggali potensi diri kamu ya, menggali potensi dan juga beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menjadi orang-orang yang sukses ya. Jadi kamu harus semangat